Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita banjir yang terjadi beberapa waktu lalu tidak hanya merendam desa Gandang saja, melainkan banjir juga sempat menggenangi Dusun Lumpur, Desa Hambawang, Kecamatan Sebangau Kuala. Berikut liputannya. Pemirsa, kita akan berkeliling menyusuri bibir Sungai Kahayan dengan menggunakan transportasi air, perahu kecil bermesin atau masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Moda transportasi ini disebut dengan alkon atau kelotok. Dengan menggunakan alkon ini kita akan turun melihat perkampungan asal Desa Tumbang Nusa yang berada di bantaran Sungai Kahayan. Nah, beginilah kondisi Desa Tumbang Nusa yang tergenang banjir akibat luapan Sungai Kahayan dan juga tingginya intensitas curah hujan di daerah hulu sungai. Dan melihat geografis wilayah, Desa Tumbang Nusa ini adalah desa akhir yang mengalami daerah pasang surut dengan siklus air pasang terjadi pada bulan Mei di setiap tahunnya. Nah, yang menariknya lagi, air dari kedua arah bertemu persis di wilayah Desa Tumbang Nusa ini. Setelah menyusuri sungai kecil, mata saya dibuat takjub melihat panorama alam Sungai Kahayan. Rimbunnya pepohonan bagaikan sebuah lukisan alam yang dibuat sedemikian rupa oleh sang penciptanya. Tentulah ini menjadi daya tarik tersendiri, seperti suara alam, desiran angin, dan suara burung-burung yang sahut menyahut seakan menyanyikan sebuah kidung keindahan. Saya seakan tidak menyadari indahnya kawasan ini, seolah menutupi bahwa desa ini dilanda banjir. Melihat pemandangan lain, di Desa Tumbang Nusa ini rumah terapung berjejer di sepanjang bibir sungai. Nah, pemirsa, ada hal yang menarik yang patut kita ulik. Bagi sebagian warga Desa Tumbang Nusa, banjir yang melanda daerah mereka seperti saat ini dimanfaatkan warga untuk panen ikan sungai. Demikian banyaknya ikan yang ikut terbawa arus banjir ini seakan tidak ada habisnya untuk dipanen. Caranya pun terbilang cukup mudah. Hanya dengan memasang peralatan tangkap ikan tradisional yang sejak dahulu secara turun-temurun digunakan dan kini tetap lestari di tengah peralatan tangkap ikan modern, yaitu tampirai, jala, atau rengge. Oh ya pemirsa, kali ini yang digunakan oleh masyarakat di sini adalah tampirai. Tampirai ini adalah hasil dari kreasi kearifan lokal suku Dayak yang ada di Das Kahayan, Kalimantan Tengah. Tampirai pada awalnya terbuat dari bambu dan anyaman rotan. Namun kemudian, mengikuti perkembangan zaman, bahan baku pembuat tampirai ini turut berinovasi, sehingga warga Desa Tumbang Nusa membuat tampirai dari bahan berjenis kawat karena dianggap lebih cepat, mudah, serta tahan lama. Nah, kita kembali lagi melihat bagaimana masyarakat desa panen ikan air tawar. Caranya, tampirai buatan tangan ini dipasang secara bersusun, namun bebas, serta ditempatkan dimanapun saja. Tidak ada sesuatu atau umpan apapun yang harus dipasang di dalamnya, sehingga ikan tertarik masuk dan terjebak di dalamnya seperti layaknya nelayan mencari ikan. Pemirsa, kembali saya takjub melihat fenomena di balik banjir yang terjadi di Desa Tumbang Nusa ini. Luapan Sungai Kahayan yang membuat Desa Tumbang Nusa kebanjiran air juga membuat kebanjiran ikan. Amazing pemirsa.
Menurut warga setempat, ikan yang didapat dengan cara memasang tampirai ini berkisar 10 sampai 20 kg per hari. Dengan harga jika dijual 10.000 untuk jenis ikan campuran dan 20.000 untuk jenis pepuyuh per kilonya. Beberapa warga desa yang sedang beraktivitas dan sempat saya abadikan melalui kamera nampak sedang mengangkat tampirai. Dan wow, hasil panen yang begitu luar biasa. Ijai berbagi cerita. Dalam satu hari dari hasil tampirainya saja, dia bisa mendapatkan ikan sebanyak 10 kilo. Dengan jenis ikan campuran terdiri dari ikan sepat, kekapar, dan haruan. Dalam sehari, Pian memasang tampirai yang kayak ini kulihan berapa kilo, Mang? Dan 10 kiloan. 10 kiloan itu iwaknya campur, Mang lah? Campur. Pak, sesapat, pepuyuh, haruan lah. Nah, hasilnya ini apakah Pian jual kah? Apa Pian konsumsi sorangan kah? Atau kayak apa, Mang? Sebagian dijual kan, sebagian dikonsumsi. Nah, dijual itu campur lah atau campur? Nah, sekilonya berapa, Mang Pian? 10.000 aja. 10.000 sehari, kulihan 10 kilo lah. Oh, nggih. Tentulah ini menambah nilai ekonomis bagi dirinya dan keluarga, juga bagi warga lainnya. Alam yang bersahabat dan menyediakan bagi mereka. Alam tidak pernah lupa akan kekayaannya yang ia bagikan bagi manusia. Apabila sepenuh hati menjaganya, inilah kearifan lokal masyarakat adat Dayak bersahabat dan berdamai dengan alam, dan dilakukan dengan penuh ucapan syukur. Banjir yang melanda Desa Tumbang Nusa tetaplah terkandung berkah. Demikian perjalanan saya kali ini di Desa Tumbang Nusa. Dari Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV.